sudah kenal oleh kita semua ya, sudah kenal dan sangat dikenal. Secara emosional kita amat dekat dengan beliau, praktisi, politisi, dan juga mubalik ya. Di dunia dakwah ya, beliau adalah murabi kita, piada kita yang telah banyak memberikan pencerahan kepada kita semua, memberikan motivasi. Secara latar belakang mungkin tidak kita bacakan semua sebahagiannya. Beliau setamat dari MAPK Kota Baru Padang Panjang, melanjutkan ke Libya, habis itu ke Kuwait, dan lanjut ke Kairo ya. Kairo ini ternyata beda dengan Al-Azhar ya. Universitas Kairo Universitas. Nah, beliau satu-satunya dari Indonesia yang kuliah di sana. Kalau Al-Azhar banyak alhamdulillah. Sampai hari ini generasinya sudah cukup banyak yang kuliah di sana. Dan sekarang di dunia politisi ya, sejak dari apa ya? Mungkin Anda kenal itu sejak dari majelis MPW, majelis pertimbangan wilayah. Setelah itu ketua DPW Provinsi Sumatera Barat, anggota DPR, dan sekarang masih sebagai DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk daerah 50 kota dan Payakumbuh, dan kedepannya ke nasional. masih provinsi. Kita doakan beliau bisa tetap bersama dengan anggota dewan untuk bisa memberi lebih banyak, sehingga keberadaan beliau di tengah masyarakat bisa mensejahterakan, mengayomi, dan kemudian juga membimbing ya masyarakat pada jalan kebenaran di dunia. Kalau dibacakan semua panjang ya Ustaz, dan panjang, cukup banyak sekali biodata beliau. Bisa dicari profil di internet ya. Jadi kalau dituliskan itu berhalaman-halaman. Kisah perjuangan, kisah karir, dan segala macamnya. Kalau anak itu kisah yang banyak itu adalah kisah para saya hidup. Nah, jadi di awal kita akan sampaikan beberapa pertanyaan dalam tema kita pada hari ini, seperti flyer yang sudah diedarkan adalah yakni Rasulullah sebagai pendidik sejati. Nah, ini tema kita. Kita minta beliau untuk bisa menyampaikan, menjelaskan beberapa poin di awal. Nah, setelah itu nanti berharap Ustaz kita lebarkan, kita perdalam dalam bentuk pertanyaan. Jadi kita buka sesi setelah beliau menjelaskan di sesi yang pertama, sesi diskusi dan tanya jawab. Ustaz, ya Rasulullah itu sebagai murabi pendidik yang memberikan keteladanan. Pertama mungkin Ustaz minta penjelasannya tentang makna dan kemuliaan seorang pendidik. Nah, kita di dunia pendidikan seperti apa kemuliaan seorang pendidik itu dalam Islam. Kedua, kita di SK bukan saja sebagai guru ya. Nah, ada security, ada CS, ada apa lagi? Security, CS, ada catering juga kan? Catering. Jadi ada tenaga teknis yang lain yang tidak bersentuhan langsung dengan siswa, dengan anak-anak. Nah, ini yang seperti ini apa bisa dikatakan sebagai pendidik? Karena pendidik itu memiliki kemuliaan seperti apa yang teman penjelasan ini. Kemudian bagaimana seharusnya kepribadian seorang pendidik yang dicontohkan Rasulullah? Nah,
ini yang kita harap bisa dijelaskan, dipaparkan oleh Ustaz kita pada yang terhormat sekali, pada Ustaz Mustafa. Kita berikan waktu berikut sampai berapa menit ya? Sampai 20 menit ke depan. Tafadhol Ustaz. Ini nggak jadi. Ada ke Bukit Tinggi juga ada. Ini bentuk pendeteksi jantung kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Yang kita hormati jajaran pimpinan di Yayasan Azkia, para ustaz-ustazah, Bapak Ibu, majelis guru, pendidik dan tenaga kependidikan, seluruh karyawan-karyawati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu muka. Mudah-mudahan juga ada nilai silaturahim antara kita semuanya. Juga ini merupakan majlis zikir atau majlis ilm, majlis yang disenangi oleh para malaikat, sehingga bila mereka mendapatkan majlis ini, mereka akan mampir duduk ikut mendengar sampai selesai. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan doa-doa kita, karena itu yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang duduk di majlis ilmu atau di majlis zikir. Kemudian kita berselawat untuk junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga dan para sahabatnya, mencintai dakwah dan sunnahnya, dan moga kelak di akhirat kita layak dan kita pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke Bukit Tinggi membeli katun, baju kebaya tolong belikan. Maksud hati hendak berpantun, apa daya belum disiapkan. Katun bukan sebarang katun. Katun datang dari India. Pantun bukan sebarang pantun. Pantun istimewa untuk seluruh keluarga besar Azkia. Ikan kerapu dan ikan cupang, ikan tuna dan ikan lohan. Mana cakep? Nggak ada yang cakep di sini. Jangan ragu dan jangan bimbang. Itu semua nama-nama ikan.
Jadi ustazah kita hafal juga lah nama-nama ikan ya. Masih ada 1 tahun lagi Jokowi jadi presiden kan. Kalau jumpa nanti dapat nama-nama ikan, dapat sepeda gitu. 3 saja pertanyaan. Bapak Ibu, ustazah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bahagia sekali pagi hari ini saya dapat kembali hadir. Rasanya sudah bertahun-tahun tidak duduk di sini nih berceramah. Sudah beberapa tahun, nggak ingat Ustaz? Belum Covid. Sebelum Covid lama lagi ya. Dan mohon maaf terlambat karena pesawat paling pagi dari Jakarta ya mendaratnya jam 8 ya. Pelita air jam 6.20. Jadi akhirnya tidak bisa tepat waktu 8:15 sampai di sini. Para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, kajian kita pagi hari ini temanya adalah guru sebagai Rasulullah sebagai pendidik sejati. Memang perlu kita terus jaga dalam pikiran, dalam pemahaman kita bahwa dan itu harus menjadi akidah kita ya, keyakinan kita bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasulullah. Ini tidak boleh bergeser. Setinggi langit pun kita memuji Muhammad bin Abdullah itu, kalau tidak ada kata-kata Rasulullah, nggak ada maknanya. Mau bilang dia panglima terhebat, ya, guru pendidik sejati misalnya, ya, ayah teladan, ya, mujahid yang tangguh, atau seperti penulis dari barat yang meletakkan beliau sebagai orang nomor 1 di 100 tokoh dunia, nomor 1-nya Muhammad. Kalau tidak ada kata-kata Rasulullahnya, nggak ada nilainya. Nah, ini harus hati-hati. Ada buku Sirah Nabawiyah ditulis oleh seorang penulis Mesir, Muhammad Haikal. Judulnya Hayatu Muhammad. Ada bahasa Indonesianya. Buku ini kurikulum sekian tahun yang lalu setahu saya jadi referensi di kampus-kampus Islam negeri. Jadi referensi utama gitu. Di Mesir nggak tertarik orang baca buku ini. Setinggi langit Muhammad Haikal memuji Nabi Muhammad dalam bukunya itu. Tapi kalau dibuka buku dari halaman pertama sampai halaman terakhir, tidak ada satupun kalimat Rasulullah. Maka tak ada nilai ini buku. Buang itu ke tempat sampah. Judulnya saja kurang ajar. Kehidupan Muhammad. Emang ente siapa baca-baca Muhammad saja? Kalau tidak ada Rasulullahnya, tidak ada makna. Batal keislaman seseorang bila tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Sebab kita membaca 2 kalimat syahadat, 2 kalimat, tidak 1 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bilang manusia terhebat, number 1 di dunia, nggak masuk itu. Harus Rasulullah. Semua nabi dipanggil oleh Allah dengan namanya dalam Al-Quran. Ya Yahya, ya Ibrahim, ya Musa, ya Nuh, ya Ismail, ya Zakaria. Allah tak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, tapi Allah panggil dengan Ya Rasulullah.
Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kamu sampaikan, engkau belum menyampaikan risalahnya. Allah yang akan memaksumkan, akan menjaga engkau dari manusia. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Hanya 4 kali Allah menyebut nama Muhammad dalam Al-Quran. Dalam Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dalam surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ma kana Muhammadun Al-Ahzab aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dalam surah Muhammad, wa ma unzila ala Muhammadin. Tapi keempat-empat nama yang ditulis pakai nama Muhammad diiringi semua dengan kerasulan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadun Rasulullah. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah. Selebihnya Allah panggil dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Tidak ada Allah memanggil nama kepada Nabi Muhammad. Kalau nabi lain semua nama dipanggil. Ya Adam, ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa, ya Musa, ya Harun. Nah, ini hati-hati kita. Makanya kalau di Timur Tengah, terutama di kalangan ulama-ulama, mohon izin ya, Salafi ya, kalau anak sejalan dengan ini, mereka nggak mau itu nulis kaligrafi Allah lalu Muhammad. Emang sama besar Allah dengan Muhammad? Kita mengira pasang itu di rumah sudah Islami. Kita ngira udah pasang itu di kantor kita udah Islami kantor kita. Memang Allah dengan Muhammad sama besar? Sederjat. Di atas bawah juga nggak masuk juga. Memang jaraknya cuma semeter. Maka kalau bikin kaligrafi Allah harus tambahkan Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Agung. Lalu Muhammad tulis kecil Rasulullah. Dah beda dia. Kalaupun harus bikin. Karena Allah Muhammad itu bukan Jokowi yang Ma'ruf Amin, itu bukan. Ya. Jadi ini banyak yang tidak ngeh itu kan. Yang penting ada kaligrafi gitu. Hah? Mohon izin, Anda nggak terlibat ya. Kesannya sepele, kecil. Karena itu Allah tidak sama besar dengan Muhammad. Kemarin Anda tuliskan di Facebook tentang betapa Allah itu maha besar ya. Beberapa hari yang lalu seorang astronot Emirat baru mendarat, pulang dari satelit di luar angkasa, 6 bulan di luar angkasa. Lebih dari 200 eksperimen dia lakukan di luar angkasa. Muslim. Jadi viral dia sekarang. Orang Emirat, orang Arab pertama sampai di luar angkasa. Dia foto banyak planet. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya, kursi Allah itu lebih luas dari langit dan bumi. Langit dan bumi ini mana dia? Ya, seluruh jagat raya ini dengan seluruh bintang-bintang, dengan seluruh galaksi. Matahari ini bintang milik kita, tempat lain juga ada matahari lain kan? Ternyata ada matahari yang paling besar, ukurannya 1700 kali lipat matahari kita ini.
Itu yang ditemukan oleh para ilmuwan, matahari terbesar sampai hari ini adalah sebuah matahari yang apa namanya, lupa saya namanya. Ustazah Ipa tahu kali ya. Ukurnya 1700 kali lipat matahari kita. Padahal bumi kita ini kalau dibandingkan dengan matahari kayak titik. Ya kan? Ada jutaan matahari dan ada jutaan galaksi. Nggak terhitung luasnya langit dan bumi ini. Kursi Allah lebih luas dari itu. Dalam hadis sahih, Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Terdapat dalam Sunan Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW mengatakan, "Masalus samawati wal ard wa masalul kursi kahalaqatin mulqatin bi ardin falat." Perumpamaan langit dan bumi dibandingkan dengan kursi bagaikan sebuah cincin besi terlempar di padang pasir. Berapa besarnya itu kursi Allah. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, wa masalul kursi was samawati wal ard wa masalul arsh kahalaqatin mulqatin bi ardin falat. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kursi yang besar tadi kalau digabung dengan langit dan bumi dibandingkan dengan arsh. Dan Allah di atas arsh. Ar-Rahmanu 'alal arsh istawa. Allah di atas arsh. Kursi yang seluas itu tadi gabung langit dan bumi dibandingkan dengan arsh, lagi-lagi bagaikan sebuah cincin besi terlempar di tanah lapang atau padang pasir. Berapa besarnya arsh itu. Maka tidak terbayang lagi besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak imbang tuh kan? Ya. Nanti dibuat kaligrafi yang baru. Anak kalau lihat anak-anak sedang bikin kaligrafi, anak pesankan langsung. Setelah Muhammadnya tulis Rasulullah kecil. Sebagian kaligrafi yang betul pasti pakai itu. Allahnya juga Jalla Jalaluh, ya, jim la lam kemudian Jalaluh kecil. Nah, itu sedikitnya sudah membedakan. Maka ustaz-ustazah mesti kita jaga betul dalam keyakinan kita Nabi Muhammad itu Rasul. Pujian-pujian yang lain tuh ngikut saja. Kalau tidak ada ini dalam keyakinan kita, batal keislaman kita. Makanya ulama-ulama yang lain, ulama yang lurus, ya, mereka membuat buku sirah, misalnya Sirah An-Nabawiyah, ya, dimasukkan kalimat kenabian, ya, dimasukkan kalimat kenabian, tidak sekedar nama saja. Kalau Muhammad Haikal, ya, karena dia orang orientalis, orang Mesir, orang sekuler, yaitu bukunya seperti itu, tidak sopan. Hayatu Muhammad. Kita tahu kan penyebab turunnya surat Al-Hujurat, ya. Penyebab turunnya surah Hujurat adalah ada seorang Arab dari kampung datang ke Madinah, berdiri di depan rumah Nabi Muhammad, lalu manggil-manggil Rasulullah dengan suara keras-keras kayak manggil teman sepermainan. Muhammad, Muhammad katanya. Ya. Cobalah sekali-sekali ustazah, ya. Mana kantor yayasan? Sini. Kantor yayasan? Sini. Coba panggil keras-keras. Wardanus, coba saya sekali. Gimana Ustaz Ramizan? Berani coba? Hah? Hah? Langsung SP4 ya. Ini Rasulullah, dia panggil Muhammad, Muhammad, ya. Keras-keras kayak panggil temannya aja. Maka turun surah Hujurat menegur itu. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Orang-orang yang manggil engkau di luar kamar itu kebanyakan mereka enggak berotak gitu kan, enggak berakal. Jadi kalau ada yang
Panggil-panggil seperti tadi mungkin dikirimnya ke Gadut langsung. Diobat dulu katanya kan. Nah, baru kemudian sebagai seorang rasul, nabi kita yang mulia itu juga guru, juga pendidik ya. Ya, guru atau pendidik itu maksudnya yang mengajarkan orang lain kebaikan. Makanya salah satu keutamaan seorang pendidik itu, kata Rasulullah dalam hadis sahih, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia bagaikan pelaku kebaikan itu sendiri. Artinya dia mendapatkan pahalanya, beruntung. Itu berbahagianya para pendidik ya. Ya, terima kasih menggunakan istilah pendidik. Kalau guru mungkin profesi ya. Ada guru, ada karyawan, ada security. Tapi kalau pendidik mungkin ya bisa jadi wallahu alam. Seseorang statusnya di lembaga kita dia hanya sebagai seorang K3 atau security, tapi ternyata dia mewariskan nilai-nilai kebaikan ke anak-anak kita. Ya. Bisa-bisa dia duluan masuk surga dari kita. Bisa-bisa tinggi derajatnya daripada kita. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Nah, itu keutamaan seorang pendidik. Maka jangan pernah ya kecewa berstatus sebagai seorang guru. Anak pribadi sampai hari ini masih guru. Guru sertifikasi lulus tahun 2012. Alhamdulillah menikmati sertifikasi sampai 2014 bulan Juni. Bulan Agustus sudah jadi anggota dewan, nggak terima lagi sertifikasinya. Tapi sertifikatnya masih sah sampai hari ini. Maka anak tidak malpraktek kalau ngajar di kelas ya. Legal kan punya sertifikat. Sah. Sampai hari ini anak masih ngajar kelas 12 bidang studi ilmu tafsir. Masih bikin soal, bahan ajar, ya, memeriksa, ngasih nilai. Cuma kalau lagi keluar kota kayak gini, asisten yang masuk. Kalau bertemu dengan orang lain yang anak perkenalkan diri pertama kali itu anak guru. Belakangan itu baru anggota dewan ini. Karena kalau anggota dewan masuk proposal kan. Ya. Keutamaan seorang pendidik, dia sebenarnya sedang mengaplikasikan perintah Nabi SAW. Dia sekaligus dia pewaris Nabi, pewaris Rasul. Dalam hadis yang sahih yang kita sering dengar, balighu anni walau ayah. Ya, sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Sehingga kita temukan para sahabat as-sabiqunal awwalun baik di kalangan muhajirin ataupun di kalangan ansar. Ya, pagi tadi dia kafir, lalu waktu duha ni dia masuk Islam, zuhur dia jadi dai gitu. Zuhur dia sudah jadi ustad. Maksudnya dia sudah jadi mubaligh, dia sudah jadi muallim, dia sudah langsung jadi guru. Ya. Jadi hitungan jam saja statusnya luar biasa, mengalami akselerasi. Tanpa kemudian dia dibekali pelatihan ini dan itu, dia spontan memahami bahwa ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kebaikan yang harus kemudian dia sampaikan kepada orang lain di sekitarnya. Nah, ketika kita menjadi seorang pendidik, kita sedang mengaplikasikan perintah Rasulullah, balighu anni walau ayah. Orang Arab mengatakan dalam puisinya, tasabbahu bil kirami illam takunu mislahum, fa inna tasabbuha bil kirami kiramu, kata orang Arab dalam puisinya. Tiru-tirulah, mirip-miriplah sama orang-orang yang mulia, sama orang-orang yang terhormat. Ya, walaupun kita nggak mirip betul dengan dia. Kenapa? Karena meniru-niru dan mirip-mirip dengan orang terhormat itu juga sebuah kehormatan. Meniru Rasulullah sebuah kehormatan. Meniru pekerjaan dan profesinya sebuah kehormatan.
Sebagaimana juga nanti tentu mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, niru-niru orang yang tercela, itu tercela juga kan. Ngapain niru-niru orang tercela? Karena itu juga sebuah ketercelaan, sebuah kehinaan. Sahabat Nabi SAW Abdullah ibn Umar, ya, di antara sahabat Nabi yang luar biasa saklek sekali mengikuti Rasulullah, sehingga para ulama memunculkan istilah agama Islam ini baina Syada'id ibnu Umar wa Rukhas ibnu Mas'ud. Ya, ajaran Islam ini beredar antara ekstrimnya Ibnu Umar sampai tolerannya Ibnu Mas'ud. Memang Ibnu Umar sama Ibnu Abbas ini agak tinggi stylenya, ya, tinggi standarnya. Pernah Ibnu Umar melihat Rasulullah lewati sebuah pohon, mutar satu kali putaran, lalu pergi. Maka Ibnu Umar bila melewati jalan itu, dia mutar dulu pohon itu sekali baru pergi. Demi apa? Hanya meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia nggak tahu kenapa Rasulullah mutar sekali itu pohon itu, nggak tahu dia. Karena meniru Rasulullah itu kemuliaan. Apalagi kemudian tidak saja meniru gerakan fisik dan sebagainya, berupaya mengerjakan apa yang beliau kerjakan. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana. Siapa lagi? Wa manittaba'ani. Katakanlah ya Muhammad, ini agama Islam, ini adalah jalanku. Yang aku berdakwah di jalan ini dengan basirah, dengan ilmu, dengan pemahaman. Siapa? Saya, kata Rasulullah, dan orang yang mengikutiku. Ketika kita mendeklar atau mengklaim diri sebagai pengikut Rasulullah, bahkan tidak saja mendeklar dan mengklaim, mengaplikasikannya. Karena pekerjaan Rasulullah itu adalah berdakwah, mengajar. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, innama bu'istu mu'allima. Saya ini diutus sebagai guru, pengajar, ya. Juga di dalam surat Ali Imran kita hafal semua, ya. Kita menjadi manusia dan umat terbaik bila kita menjadi seorang pendidik, pengajar kebaikan. Dan pendidik dan pengajar kebaikan itu secara umum profesinya adalah nyuruh yang baik-baik, melarang yang buruk-buruk. Bahasa ayatnya amru bil ma'ruf an-nahyi 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat bila memenuhi kriterianya. Apa kriterianya? Ya, menegakkan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar. Bukankah itu pekerjaan seorang pendidik? Maka profesi seperti itu, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran, menurut saya bisa dikerjakan oleh security, dikerjakan oleh cleaning service, dikerjakan oleh siapa yang bertugas di restoran, bekerja di mana saja, dia bisa aplikasikan. Dahulu kan di masa Rasulullah itu kan belum banyak bermerek profesi ini, ya. Ya. Kalau kita cari kosakata profesi di masa Rasulullah belum begitu teridentifikasi secara luas. Yang terkenal itu misalnya An-Najjar. Nah, dia ini tukang gitu. Ada sebuah kabilah, suku, banyak mereka tuh berprofesi sebagai tukang. Ada kabilah, banyak di kabilah itu yang kerjanya tukang jahit, sehingga muncullah kemudian istilah al-khayyat. Lalu menjadi kabilah besar namanya khayyat. Ya. Tapi semua sahabat itu dai. Semua sahabat itu muallim. Karena apa yang didengar dari Rasulullah dia sampaikan lagi ke orang, berebut malah menyampaikan ke orang yang lain. Mungkin Ustazah ingat kisah diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat lain yang tidak ikut perang Tabuk, ya. Ya, dalam surah At-Taubah, wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Dan 3 orang yang tidak ikut perang yang diterima oleh Allah taubatnya,
Sampai sudah sempit bumi yang luas ini bagi mereka. Bahkan sudah sempit pula dada dan diri mereka. Dan mereka dia yakin tidak ada lagi tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima taubatnya. Ayat itu turun kepada Rasulullah, didengar oleh sekian sahabat. Ka'ab bin Maliknya di rumahnya karena dia dalam keadaan diboikot, dia dalam keadaan diembargo oleh Rasulullah. Para sahabat berkejaran itu, pengen duluan menyampaikan ayat ini ke rumah Ka'ab. Ya, berebut menyampaikan informasi kabar gembira ini. Ya, ayat yang dibaca sampai hari kiamat, sebuah kabar gembira bagi mereka bertiga, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betapa mulianya kita berprofesi atau bekerja atau aktivitas kita adalah mengajarkan atau mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan. Bahasa hadisnya dalla ala khair, ya. Itu bahasanya ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Atau muballigh, karena ada istilah muballigh juga dalam hadis lain. Ya, betapa banyak yang menyampaikan, yang mendengarkan ini kadang lebih mantap pula mengamalkannya daripada yang menyampaikan, kata Rasulullah. Ada juga begitu kan? Rubba muballighin aw afdal, atau ya lebih baik daripada sami', dari yang dengar. Ya, hari ini ustaz-ustazah dengar kajian kita ini. Tapi ada yang menyampaikan ke orang lain. Dia dapat predikat lebih baik daripada yang mendengar langsung. Jadi istilah-istilah ini kita tidak memaknai sebuah profesi, tetapi adalah pekerjaan yang kemudian kita lakukan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, apa saja profesi kita, coba kaitkan dengan Al-Quran. Apa saja kebaikan yang akan kita ajak. Ini kan sebagian kawan kita itu dalam berdakwah bilang begini, oh, kita belajar qala Allah dan qala Rasul sajalah. Jangan terlalu banyak kian kemari ilmu pengetahuan ini. Ya. Dulu kami waktu madrasah aliyah ada kawan-kawan yang ekstrim. Ngapain belajar matematika? Nggak ditanya oleh malaikat di kuburan. Ya, kalau hanya fokus dengan pertanyaan malaikat di kubur, ya itu hafal aja lah 3 itu kan, man rabbuka, ma dinuka, wa man rajul alladhi arsalallahu ilaika. Itu aja dihafal dah, selesai itu kita makan minum aja, itu kerja kita. Tapi coba perhatikan sebuah ayat yang Rasulullah SAW sangat takut dengan ayat ini. Siapa yang enggak mentadabburinya dan tidak mengamalkan ayat ini, hati-hati dapat ancaman dari Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ya. Dalam penciptaan bumi, nah, penciptaan bumi itu apa aja ilmu yang muncul? Geografi, ya kan? Fisika, kimia, ya. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, masuklah astronomi di situ kan. Antariksa dan sebagainya. Jangan kecewa pula ustaz-ustazah yang ngajar IPA nanti. Ternyata itu sedang mengaplikasikan ayat ini, la ayatin liulil albab. Saya dulu sebelum anggota dewan tahun 2010 atau 2000, sebelum gempa 2009, 2008 ada, ikut pelatihan hisab dan ru'yah nasional yang diadakan oleh Kemenak, bersertifikat. Alhamdulillah ikut pelatihan itu kita sebenarnya sudah bisa membuat imsakiyah sendiri, sudah bisa bikin waktu sholat sendiri. Nah, cuma karena setelah itu banyak pekerjaan, memimpin Arisalah, sekarang jadi politisi. Nantilah kalau udah nggak jadi anggota dewan lagi, nanti bikin kalender, hisab, irsyad syafar gitu misalnya kan. Di Inamuara itu kita dulu pelatihannya, narasumber dari Jakarta. Ya, beberapa orang dari Sumbar yang ikut. Tahu nggak ustazah, untuk ikut pelatihan ini dan kemudian kita bisa mencari waktu sholat, kita bisa bikin waktu sholat versi koordinatnya Azkia, tara tak paneh.
Koordinatnya di sini. Kalau yang beredar di kalender itu koordinatnya di lapangan Imam Bonjol itu. Itu menggunakan kalkulator efek 4000 berapa yang di situ akan memakai sinus kosinus tangen. Guru matematika kan? Ya untunglah Hana dulu senawiyah alias hobi matematika. Jadi ikut pelatihan itu senang sekali. Dengan menggunakan rumus-rumus itulah kemudian muncul waktu-waktu sholat. Masukkan titik koordinat dan sebagainya. Berarti beragama pun butuh itu. Nah, ustazah yang ngajar matematika, fisika, kaitkan dengan itu. Dulu tahun berapa ada kurikulum imtak ya, berbasis ya iman dan takwa. Nah, berarti pendidik dengan segala keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi adalah pendidik yang kemudian dia dia bekerja menunjuki orang lain kepada kebaikan, ya, menunjuki orang lain kepada kebaikan. Otomatis nanti dia akan mendapatkan pahala, ya, kebaikan orang yang mengerjakan setelah dia beri petunjuk. Ini yang kadang diistilahkan multi level pahala. Maka Rasulullah SAW adalah perauk pahala terbesar karena dialah muallimul awal li hadzal ummah. Dialah pendidik pertama bagi umat ini. Perlu para sahabat, murid-muridnya, para tabi'in, murid dia juga, para tabi'in dan sampai kepada generasi akhir zaman. Ini barangkali Ustaz, ini pengantar baru ya, terkait keutamaan seorang pendidik ya, bukan guru dalam makna profesi, tapi orang-orang yang ya hari-harinya bekerja mengajarkan kebaikan, menularkan kebaikan ke orang lain, mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain berbuat keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, luar biasa Ustazah paparan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ada kepuasan dan ketenangan ya, terutama tenaga teknis yang mungkin selama ini nilai keutamaan ini mungkin hanya bisa diperoleh oleh guru yang ngajar siswa. Ternyata semua kita bisa berperan sebagai guru dengan syarat itu mengaplikasikan nilai-nilai ruhiyah, ayat, hadis, menyampaikan kebaikan dan ilmu kepada siapa yang berinteraksi dengan kita. Kayak CS itu misalkan, nah tolong buang sampah di tong sampah, itu juga kebaikan kan? Ini juga bagian dari kerjaan guru ya. Ada juga selama ini kita dengar kalau persoalan ibadah itu yang dijadikan sasaran guru PAI gitu ya. Ini antum ini siapa ini guru PAI ini? Kok sholatnya kayak gitu, ibadahnya kayak gitu, guru PAI antum siapa gitu ya? Sebetulnya ini semua kita punya kewajiban ya, siapapun, sehingga mendapatkan nilai pahala ini tidak hanya orang-orang tertentu atau guru-guru tertentu saja yang memperolehnya. Baik, sebagai pembuka dari pertanyaan kita tadi sudah dijelaskan semua dengan jelas ya, dan bisa kita pahami bersama. Kita masuk sesi berikut, yakni kita buka sesi pertanyaan dari Ustaz-Ustazah semua. Dua untuk kalangan bapak-bapak, dua untuk ibu-ibu. Kita silakan. Tolong Ustaz Satria. Siapa dulu? Singkat, padat, jelas ya. Ada set? Ada apa? Dari Ustazah? Ada di silakan. Ini jarang-jarang kita punya kesempatan bersama Ustaz. Anak aja ketika di sebelumnya berapa kali meminta beliau untuk bisa ngisi tasbih, ngisi pengajian, nggak ada yang bisa ya. Ada agenda yang tidak bisa beliau hadir bersama kita. Dari Ustazah ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Jangan ragu-ragu Ustaz. Kapan lagi kita tentang guru ya, guru dari luar.
Ada pertanyaan Ustazah? Kalau nggak ada dilanjut dulu. Sudah paham itu semuanya? Kayaknya belum ya. Masih memikirkan apa yang mau ditanya ini ya. Baik, kita lanjut dulu dari Bapak Ustaz mendalami dan memberikan ilmu selanjutnya buat kita. Baik, kita lanjut ya. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tugas atau tupoksinya Rasulullah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengirim dari kalangan orang-orang yang buta huruf seorang rasul dari mereka juga. Jadi rasul kita buta huruf juga ya. Rasulullah Nabi Muhammad buta huruf sampai wafat. Di dalam surah Al-A'raf ditegaskan lagi, Ar-Rasulun Nabiyil Ummi ya. Rasulullah kita buta huruf sampai wafat. Dan buta huruf bagi Rasulullah adalah kesempurnaan. Kenapa? Dengan buta hurufnya Rasulullah menjadi bukti bahwa Al-Quran dari Allah, bukan karya dia. Ya, Rasulullah buta huruf itu sempurna. Kenapa? Menjadikan Al-Quran betul-betul dari Allah. Satu huruf pun tidak ada karya Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi Muhammad itu seorang pujangga, seorang ilmuwan, banyak baca buku kian kemari, buku Yunani, buku peradaban Cina, peradaban India, maka orang Arab akan curiga ini hasil penelaahan dia. Tapi karena Nabi Muhammad gak pandai baca dan tulis, lalu menghadirkan ayat-ayat yang sastranya luar biasa. Saya nggak bisa menjelaskan keluar biasaan sastra Arab itu. Hanya bisa kalau ustazah belajar sastra Arab. Saya kuliah S1 di Kuwait, Fakultas Pendidikan, jurusan utama Dirasat Islamiyah, Islamic Studies. Harus mengambil jurusan pendamping. Maka saya ambil jurusan pendamping bahasa Arab. Maka saya belajar sastra 7 semester. Dari 8 semester belajar sastra 7 semester. Karena ingin tamat 4 tahun, sejak awal masuk semester 1 langsung ambil sastra. Pertama sastra jahiliyah. Belajar puisi-puisi Arab jahiliyah, luar biasa. Kosakata-kosakata yang sulit dipahami. Bahasa-bahasa tinggi. Dahulu di masa jahiliyah ada 7 puisi orang Arab, 7 puisi terbaik, ditulis dengan tinta terbaik, disangkutkan di Ka'bah. Namanya Al-Mu'allaqatus Sab'ah. 7 yang digantungkan di Ka'bah. Itu 7 pujangga terbaik sebelum Rasulullah jadi Nabi. Itu dulu wajib kita hafal mukaddimahnya, lalu kita syarah. Ya. Jadi semester 1 sudah ngambil sastra jahiliyah, semester 2 sastra Islam, semester 3 sastra Umawi, semester 4 sastra Abbasi, semester 5 sastra modern, semester 6 kritik sastra. Awak nak pandai sastra orang, tu kok kritik itu sastra orang. An-Naqdul Adabi namanya, semester 6. Semester 7 ketukan-ketukan nada dalam puisi-puisi Arab. Jadi puisi Arab itu ada ketukannya. Kalau puisi Indonesia gampang, ya gampang buatnya. Contoh, pagi, siang, sore, malam, 24 jam oleh Irsyad Syafar. Coba itu kalau Khairil Anwar yang bacanya, keren ya puisinya. Cuma karena Irsyad Syafar ya biasa-biasa saja. Puisi Indonesia ada nggak aturan berapa suku katanya? Kalau bahasa Arab, puisi Arab itu nggak sembarangan menggunakan kosakata. Ada 17 timbangan kosakata dalam bahasa Arab. Nah, Anda contohkan ya. Ini sebenarnya harus pakai papan tulis ngajarkannya. Ada masih hafal atau pernah dengar nasyid ini di waktu kita masih muda-muda? Nasyid-nasyid bahasa Arab banyak ustazah mungkin. Gerobak ya. Contohnya, biladi biladi islami wan ami
Pernah dengar nasi ini? Oh, berarti Anda masih muda. Nasi ini satu lagi. Mu'amaratun taduru ala syababi. Pernah dengar? Berarti masih muda. Anda sudah tua. Ini baru-baru masuk Lipia tahun 90-91. Ini nasi andalan ini. Contohnya, biladi biladislami wan'ami. Dia memang harus pakai kertas. Coba ustazah yang berbaris dikasih strip, yang sukun kasih titik. Biladi ya, ba berbaris. Ya, bi strip. La panjang kan? Berarti berbaris dan sukun. Strip titik, ya kan? Jadi strip titik. Di ada ya belakangnya. Strip titik. Strip titik. Itu satu kosakata. Sampai ke ujung kosakatanya begitu. Strip titik. Strip titik. Coba gimana cara mencari kosakata yang sama timbangannya? Itu timbangannya apa? Fa'ulun. Nah, timbangannya fa'ulun. Ada timbangannya mufa'alatun, fa'ulun. Itu nasi tadi itu. Mu'amaratun taduru ala syababi wa rumin. Ambil mata kuliah ini pusing ini. 3 SKS. Tapi karena dosennya asik ngajarinya, baru masuk aja kami di kelas itu. Orang Mesir, Dr. Sastra. Selamat datang kuliah bersama saya, belajar arud wal qafiyah. Titik apa? Ketukan-ketukan nada dalam puisi Arab. Biar siapa yang belum pernah dapat nilai A selama kuliah, insya Allah bersama saya A katanya. Mulai kuliah sakit kepala kan. Menghitung ketukan aja kita, strip titik. Lalu cari puisi yang seperti itu. Orang Arab aja pusing. Apalagi kita orang ajam kan. Alhamdulillah anak dapat A itu. Ya. Jadi Rasulullah ummi, buta huruf bukan berarti bodoh, bukan goblok. Puisi Arab itu luar biasa. Kayak tadi itu luar biasanya. Allah turunkan Al-Quran, nggak berdaya sastrawan Arab melawannya. Disuruh meniru satu Quran nggak sanggup. Disuruh meniru satu surat, 10 surat nggak sanggup. Disuruh membuat satu surat, dicoba-coba oleh salah seorang kafir Quraisy. Dibuatnya surat fil, surat gajah. Fil, mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtumun tawil. Belalainya panjang. Ketawa terpingkal-pingkal orang Arab mendengarnya. Jelek kali katanya. Dia mau niru al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Beda keindahannya, beda ketukannya. Angkat tangan orang Arab, tidak sanggup. Jadi turunnya Al-Quran di puncak kehebatan sastra Arab. Tapi mereka banyak yang buta huruf. Rasulullah buta huruf. Allah mengutus seorang Rasul di kalangan kaum buta huruf. Dia buta huruf juga. Buta huruf bagi Rasulullah adalah kesempurnaan. Buta huruf bagi kita adalah aib. Kita umatnya tidak boleh buta huruf. Para sahabat banyak kemudian belajar menulis, membaca. Bahkan ada yang ditugaskan mempelajari bahasa Israel, bahasa Ibriyah. Ada sahabat Nabi 14 hari selesai mempelajari bahasa Israel. Ya, kita sejak SMP, SMA belajar bahasa Inggris sampai kini tidak pandai aja bahasa Inggris. Salah kita kayaknya. Maka dalam ayat ini Allah menunjukkan tupoksi Rasulullah sebagai seorang pendidik tadi. Apa tupoksinya? Yatlu alaihim ayatihi. Tilawatul Quran. Seorang pendidik itu kerjanya baca Quran. Wa yuzakkihim, mensucikan anak-anak muridnya dari dosa dan perbuatan maksiat.
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tupoksi Rasulullah, tilawatul Quran, tazkiyatun nafs, ta'limul Quran was sunnah. Maka kalau kita ingin menjadi pendidik sejati juga, apapun bidang studi yang kita ampu, Ustazah, masukkan 3 ini. Makanya tadi Ustaz Dian, menurut ana tetap ada kompetensi minimal seorang muslim. Nah, kita kan terlanjur kuliah, ada universitas umum, ada universitas agama. Sekolah ada jurusan agama, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, ada jurusan bahasa. Terlanjur di kotak-kotak begitu. Tapi harusnya ada kompetensi dasar atau kompetensi minimal setiap muslim itu. Hal-hal yang wajib dan hal-hal yang harian untuk kita, nggak ada urusan saya spesialisasi apa, saya mesti menguasainya. Mau kerja kita security, kita tukang masak, kebersihan, seorang muslim punya kompetensi minimal tentang agamanya, sehingga dia mampu mengajarkan orang lain. Saya hidup di Mesir 6 tahun. Belum pernah saya jumpa orang manasik haji di Mesir. Nggak ada di Mesir manasik haji. Kenapa? Selalu orang Mesir pandai melaksanakan ibadah haji. Di kita, kalau ada yang mau pergi haji dan mendaftar haji, maka dia jatahnya manasik, seingat anak itu di kecamatan 6 kali. Nanti di Kuwa, di Kemenak sekian kali. Belum lagi yang inisiatif pribadi, ngambil manasik sana, manasik sini. Kenapa? Nggak pandai kita haji. Harusnya bisa melaksanakan haji itu kompetensi minimal setiap muslim dan muslimah. Jangan nunggu terdaftar dulu sebagai cal haji. Kalau di Mesir itu para khatib, para imam, ya rata-rata imam tetap di masjid ya. Kalau sebulan menjelang musim haji, mereka selepas asar ceramahnya tentang tata cara haji. Jadi itu udah umpama manasik kan. Nanti sebulan menjelang puasa, maka ceramahnya sampai menjelang bulan puasa, fikih puasa, fikih sahur, fikih berbuka, fikih zakat, fikih fidyah, tuntas. Begitu Ramadan masuk, udah selesai dibahas. Kalau kita salah, mulai masuk Ramadan baru mulai fikih Ramadan. Ya kan? Peranglah mulai baru dipelajari cara perang. Nggak tepat. Dulu anak baru-baru pulang dari Mesir 2003 di Payakumbuh. Ya. Seminggu menjelang Ramadan kita bikin daurah menyambut Ramadan 5 hari berturut-turut di sebuah masjid terbuka untuk umum. Hari pertama fikih siam, habis itu fikih qiyam, habis itu fikih zakat, ya. Terakhir nanti fikih beridul fitri. Selesai sebelum Ramadan masuk. Begitu Ramadan, kajian menambah iman aja lagi. Kajian menambah amal soleh saja lagi. Jadi artinya apa? Semua kita mestinya punya kompetensi minimal sehingga sedikit banyaknya atau bahasa hadis balighu anni walau ayah itu terlaksanakan 3 tupoksi pendidik yang dilakukan Rasulullah. Tilawatul Quran, tazkiyatun nafs, dan ta'limul Quran was sunnah. Oleh karena itu Ustazah, di samping kita menyempatkan diri baca Al-Quran setiap hari, mau setengah juz, mau 1 juz sehari, mesti sempatkan setiap hari baca kitab hadis. Ibadah itu. Paling tidak setiap kita punya Riyadhus Shalihin di rumah. Mau naik sedikit lagi, baca kitab Bulughul Maram. Ya. Lebih di atas lagi. Subulus Salam di atas itu lagi. Sekarang sudah ada versi berterjemahnya. Bahkan Riyadhus Shalihin sudah ada pula versi syarahnya kan, Nuzhatul Muttaqin 2 jilid kalau nggak salah. Artinya rasanya agak sulit kalau kita nanti di akhirat ngeles. Ya Allah, saya nggak pandai kitab gundul, saya nggak ngerti hadis. Sudah banyak terjemahannya. Ya, sudah banyak e-booknya gitu kan. Tinggal download dan sebagainya.
Maka sebagaimana kita luangkan waktu membaca Al-Quran, Ustaz-Ustazah, siapapun dan apapun profesi kita, luangkan untuk baca hadis. Agar tupoksi pendidik yang digeluti oleh Rasulullah, kita geluti juga. Ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, kemudian perlu kita tambahkan, sudah jam 10 ya, dikit lagi. Ternyata memang Rasulullah itu seorang pendidik sejati. Ya, figur pendidik sejati itu ada dalam diri beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang Rasulullah itu terdapat dalam diri beliau bagi kita orang-orang beriman, bagi kita yang mengharapkan bertemu dengan Allah, bagi kita yang mengharapkan hari akhirat, kemenangan di sana. Contoh teladan yang baik dalam diri Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat penyayang, pengasih, ya, cemas dia dengan murid-muridnya kalau celaka. Itu yang Allah katakan di penghujung surat Taubah ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. SMS Rasulullah itu susah dia kalau kita susah. Ya. Dan senang dia kalau kita senang. Jangan sebalik ya, terbalik. Kalau kita susah kita melihat orang senang, dan senang kita melihat orang susah. Kalau Rasulullah azizun 'alaihi ma'anittum. Beban bagi dia kalau kita ni susah. Harisun 'alaikum. Ingin bana awak kau selamat, awak kau dapat kebaikan. Itu seorang guru. Dan kebahagiaan kita guru kan ketika anak-anak didik kita berjaya, berhasil, sukses. Dan sedih kita, prihatin kita kalau ada anak kita yang tidak baik itu. Itulah pendidik sejati. Rasulullah katakan dalam hadisnya, beliau itu enggak mau menyakiti anak didiknya dan cenderung memberikan kemudahan, enggak mau menyusahkan. Ya. Kalau kita bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan begitu kan? Itu banyak perangai orang di mana-mana. Pejabat, guru, kepala sekolah, selama bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu realita di lapangan itu. Banyak guru yang ngadu ke saya, ngurus pindah aja susahnya, ngurus surat-suratnya. Mulai dari kepala sekolah banyak perangainya. Belum lagi nanti kepala cabang, kepala bidang, sampai kepala dinas. Selama bisa dipersulit, dipersulit. Apa kata Rasulullah dalam hadis Muslim, hadis sahih? Innallaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'asani mu'alliman muyassiran. Allah enggak mengutus saya ini kaku dan keras, apalagi kasar. Allah mengutus saya sebagai guru yang memudahkan. Ada guru nih bangga dia kalau soal yang dia kasih, tidak ada orang bisa jawab. Itu alhamdulillah. Hebat, tidak ada yang tahu jawaban soal saya. Itu guru gagal gitu. Ya. Bagaimana bisa anak didik kita kemudian jadi tahu, jadi berkembang pengetahuannya? Itulah kebahagiaan kita, memudahkan. Bukan berarti kita bocorkan jawaban, enggak. Ini komentar sahabat Muawiyah bin Hakam ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma raaitu mualliman qattun, ya. Saya enggak pernah melihat guru sama sekali arfaq min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la min ba'dihi wa la min qablihi. Enggak pernah saya lihat seorang guru yang penyayang, pengasih, lembut dibandingkan Rasulullah. Tidak dahulu dan tidak sekarang, tidak sebelum dia dan tidak setelah dia. Ya, kita nggak akan sampai ke level beliau, tapi insya Allah jadilah guru yang ya melihat kita tuh senang murid-murid. Jangan sampai kita bagaikan harimau. Ya. Ingat waktu SMA, SMP dulu masih ingat ya, siapa guru-guru yang kita takut bertemu dengan dia, masih ada bayangan namanya. Gitu. Jadilah kita yang kemudian kalau nama kita teringat oleh anak didik kita, dia akan rindu, dia akan senang. Kenapa? Karena kasih sayang kita kepada mereka. Anas bin Malik, begitu Rasulullah sampai di Madinah, oleh ibunya langsung diserahkan Anas itu, usia 10 tahun. Diserahkan Anas itu untuk menjadi khadim ya. Mungkin tidak pembantu, tapi dia bantu-bantu Rasulullah. Oleh ibunya langsung diserahkan kepada Rasulullah.
10 tahun kurang sedikit Anas menjadi pembantu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Saya layani, saya jadi pembantu Rasulullah 9 tahun. Tidak pernah dia berkata, bila saya kerjakan sesuatu, kenapa kamu kerjakan? Dan bila saya tinggalkan sesuatu, kenapa kamu tinggalkan? Menanyo badek di karajon atau badek tidak di karajon saja nggak pernah. Cobalah kalau kita jadi atasan. Hah? Kalau lagi marah itu, apalagi kalau di DPRD itu, keluar kebun binatang itu, kalau ajudannya tidak bekerja dengan baik, paling minimal tuh, maaf ya, pakak. Itu saya dengar itu dari staf-staf itu. Saya kadang ingin selalu mengingat-ingat hadis Anas ini, karena punya staf, punya orang yang melayani. Dilayani itu enak ya, dibawakan tas, dibukakan pintu. 5 tahun begitu terus. Setelah itu stres, tidak ada lagi yang bukakan pintu. Pak Irwan aja curhat kan, tidak jadi gubernur lagi, WA-nya nggak dijawab lagi ke sama kepala dinas itu. WA nggak dijawab. Wah, itulah manusia. Ujiannya kita kan, ketika kita punya orang di bawah kita, mampu nggak menahan. Begitulah Rasulullah sebagai seorang pendidik, ya, nggak pernah marah kepada orang yang di bawah dia secara status keutamaan kemuliaan, di bawah dia secara umur, di bawah dia sebagai mungkin strata masyarakat juga. Anas bin Malik mengatakan 10 tahun seperti itu nggak pernah dia komplain atas sesuatu yang saya kerjakan atau sesuatu yang saya tinggalkan. Rasulullah seorang pendidik sejati karena kebanyakan, keseringan, mungkin juga semuanya lah. Rasulullah dialah orang yang pertama berusaha dan terus melakukan apa yang dia ajarkan sebelum orang lain melakukannya. Kita mungkin tidak semulia Rasulullah, tapi terus berupaya. Pernah sekali ketika Rasulullah haji wada yang tidak jadi pergi haji, para sahabat protes nggak jadi haji, tapi itulah hasil kesepakatan perjanjian kerjasama dengan kafir Quraisy. Haji wada bukan, umroh di tahun ke-6 ya, Hudaybiyah, yang menimbulkan perjanjian Hudaybiyah. Nggak jadi umroh sekarang, tahun depan gantinya. Sahabat nggak setuju sebenarnya, tapi ya itulah kesepakatan. Rasulullah solid setia dengan janji itu, balik. Nah, sebagian sahabat sudah berihram, sudah membawa binatang sembelihan, sudah bawa damnya. Rasulullah suruh sahabat semuanya tahallul lagi. Nggak ada sahabat yang mau tahallul. Kesal juga Rasulullah, sahabat nggak ada yang mau mengeksekusi perintahnya. Rasulullah masuk ke kemahnya, ada istri beliau memberikan saran, ya Rasulullah, engkau sembelih aja lah dam engkau, panggil tukang cukur engkau, cukur. Maka Rasulullah pergi sembelih damnya, dicukur. Seluruh sahabat kemudian tahallul. Ternyata memang ketika kita menjadi seorang pendidik, di mata anak-anak didik kita layak diteladani, mereka akan ya ikut dan sami'na wa ta'na. Pengaruhnya akan menjadi sangat luar biasa. Rasulullah sangat arif dengan kondisi anak didiknya dalam hal ini ya, yang para sahabat. Ada orang dari Arab kampung nggak ngerti ini masjid, ini ada aturan, masuk ke masjid buang air kecil di sudut masjid. Para sahabat sudah mau mengeroyoknya, tapi Rasulullah enggak, biarkan dia. Orang sedang buang air kecil jangan diganggu, biarkan sampai selesai. Udah selesai, disiram dengan seember air, selesai. Tahu Rasulullah ini orang belum paham, maka jangan robah pemahamannya dulu. Jangan robah perilakunya dulu, tapi robah dulu pemahamannya. Baru diajarkan Rasulullah, ini namanya masjid, ini hanya untuk sholat, untuk tilawah, baca Quran, berzikir. Tidak layak untuk yang kayak tadi. Dipegang dadanya oleh Rasulullah. Akhirnya dia ya paham, sampai-sampai dia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, jangan yang lain-lain dirahmati. Karena yang lain-lain tadi sudah mau mengeroyok dia kan. Rasulullah sholat malam, panjang sekali sholat malamnya. Ada seorang sahabat di belakang
yang kerjanya ngangkat-ngangkatkan barang Rasulullah, mungkin ngambilkan air. Dia mau curhat, dia ada sesuatu yang mau disampaikannya. Rasulullah arif, nih ado nak disampaikan. Kalau dewa enggak, orang arok jawab apa ilok menghindar kan. Orang cari-cari dewa apa yang bilang supaya susah dia nyari kita gitu. Dia masuk pintu sini, kita keluar pintu sana. Itu ada pejabat begitu perangainya. Ya. Maka Rasulullah menghentikan sholatnya, artinya pendekkan, lalu ke belakang, datang ke sahabat tadi. Sal, mintalah, kata Rasulullah. 3 permintaan. Keluar Aladin dari. Kata Rasulullah, sal, mintalah. Wih, luar biasa. Sahabat Nabi dikasih tiket cek kosong. Ya, mintalah. Kalau awak ada gitu, kira-kira awak minta. Nah, Ustaz, apa minta kira-kira? Hah? Coba, 1 permintaan, coba. Ustaz misalnya apa? 1 permintaan. Hah? Nah, minta dikabulkan doa. Dikabulkan doanya. Yang lain? Bertemu di surga. Ada lagi? Habis waktu ya. Permintaan ditutup. Jadi sahabat ini luar biasa. Namanya aja dalam hadis tidak disebutkan. Ya. Kata Rasulullah, sal. Apa dia minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu bersamamu di surga. Bukan sekedar masuk surga. Jadi pengen dia di lantai atas. Kan Rasulullah itu kan di Firdausul A'la, mahan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Itu tuh levelnya, itu bintang berapa itu surganya, couplingnya itu. Dia minta pula itu. Bukan sekedar ya Rasulullah saya mau masuk surga. Mungkin kita kebayang itu paling tinggi. Ternyata dia enggak, dia paling atas mintanya. Maka Rasulullah kemudian memberikan arahan, a'inni ala dzalika bikasratis sujud. Tolong bantu untuk bisa merealisasikan itu, banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak-banyak sholat sunat, ya. Karena kalau sholat wajib sujudnya udah nggak bisa ditambah lagi. Kalau sholat sunat bisa rakaatnya masih banyak lagi kan. Nah Rasulullah arif dengan suasana dan kondisi sahabat. Itulah profil pendidik sejati. Banyak lagi mungkin kalau kita mengkaji sirah nabawiyah. Demikian barangkali yang bisa Anda paparkan. Mudah-mudahan yang menyampaikan jauh lebih bisa mengamalkan dibandingkan yang mendengarkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Ustazah luar biasa kita dapatkan pencerahan pada pagi hari ini tentang keteladanan Rasulullah sebagai pendidik sejati. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikan ya dalam profesi kita, dalam aktivitas sehari-hari kita, sehingga memang kita bisa meneladani ya, Rasulullah itu sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu tentu ada kewajiban kita terus membaca, mendalami kisah sejarah, riwayat dan kehidupan dari Rasulullah sehingga bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Ustaz tadi, kalaupun tidak sampai ke derajat orang yang baik itu dengan meneladani, mencontoh, kita sudah lebih baik dari orang-orang yang tidak berusaha untuk meneladani. Kok dilanjutkan namanya panjang, Ustazah, kita sudah lewat waktunya dari jam 10. Namun waktu ini menjadi waktu yang luar biasa, bermanfaat, memberikan ilmu buat kita semua. Dan pesan dari Ustaz tadi sampaikan apa yang telah disampaikan tadi, sampaikan juga pada lain sebagai kewajiban kita dalam sebagai seorang pendidik. Semua Anda yakin sudah dicatat. Biasanya ada notulen juru tulis yang luar biasa di antara Ustazah, nanti bisa berbagi di grup, sehingga kalau ada yang lupa poin-poin pentingnya bisa kita lihat di notulen yang ada. Sudah dikasih ya, sebenarnya nggak ada satu misal, nanti bisa lewat kepala unit dan pimpinan. Sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak atas kehadiran pada hari ini. Semoga sehat selalu,
dan insya Allah tetap berlanjut dalam perjuangan di masa di legislatif untuk bisa memberi manfaat yang lebih banyak kepada umat ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa juga mencontoh jejak langkah beliau. Dari anak mohon maaf setelah kalau ada yang kurang tepat, kurang berkenan dari kata-kata dan ucapan, kita cukupkan sesi dialog ini walaupun ragu ya, malu segala macam ya. Sebetulnya banyak dalam pikirannya yang mau ditanya, tapi gimana yang menanyakan ya. Ini mungkin di momen yang akan datang kita berharap bisa bertemu kembali dalam sesi yang lain. Sekali lagi terima kasih Ustaz-Ustaz semua dan Ustaz-Ustaz yang telah bersama kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ustaz.